Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dari kelompok 12 yang akan menjelaskan tentang rehabilitas. Nah, apa itu rehabilitas? Nah, baik, sebelum ke situ kita akan pendahuluan dulu. Nah, salah satu aspek kemajuan, aspek positif kemajuan dari dunia penelitian itu adalah lahirnya para peneliti-peneliti muda. Nah, di mana para peneliti muda itu lebih kritis, lebih inovatif, dan lebih objektif juga dalam meneliti semua hal. Nah, kemudian peneliti tersebut juga memerlukan sebuah alat uji agar nanti bisa menjadikan penelitian tersebut itu sebuah hasil yang ilmiah yang benar-benar valid dan bersifat real tanpa adanya kebohongan. Nah, maka agar kajian kita bisa bersifat real, kita sebagai peneliti harus menguji terlebih dahulu hasil penelitian kita yang disebut dengan uji reliabilitas. Oke. Ini ya teman-teman. Jadi rumusan masalah yang akan kami ambil itu apa itu reliabilitas bagi sebuah tes, apa saja macam-macam dari reliabilitas, kemudian bagaimana cara mencari besarnya reliabilitas, bagaimana contoh reliabilitas pada soal bahasa Arab. Nah, baik, menginjak yang pertama itu pembahasan pengertian reliabilitas. Kata reliabilitas dalam bahasa Indonesia itu diambil dari kata reliability. Dalam bahasa Inggris berasal dari kata reliable yang artinya itu dapat dipercaya. Nah, reliabilitas itu merupakan sebuah kata benda, sedangkan reliable merupakan kata sifat atau keadaan. Nah, reliabilitas itu jadi pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliable. Nah, ini dari beberapa pengertian di atas. Jadi reliabilitas tes itu merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui konsistensi pengukuran tes yang hasilnya menunjukkan keajegan. Nah, seorang dikatakan dapat dipercaya apabila orang tersebut berbicara ajeg, tidak berubah-ubah pembicaraannya dari waktu ke waktu. Maksudnya ajeg itu paham ya teman-teman? Jadi ajeg itu ketika dia ngomong A, ya udah dia akan ngomong A terus. Nah, itu ajeg. Nah, dengan demikian reliabilitas itu dalam evaluasi pembelajaran merupakan sifat yang ada pada data atau skor yang dihasilkan oleh instrumen, namun tidak memudahkan. Reliabilitas juga dapat dikatakan sifat dari instrumen juga. Nah, ini ya teman-teman. Kemudian yang poin B, macam-macam reliabilitas. Ada beberapa macam tipe reliabilitas tes yang sering digunakan dalam kegiatan evaluasi, dan masing-masing reliabilitas itu mempunyai konsistensi yang berbeda-beda. Yang pertama contohnya reliabilitas tes ulang. Nah, jadi uji reliabilitas tes ulang ini adalah ukuran reliabilitas yang diperoleh dengan memberikan tes yang sama 2 kali selama periode waktu tertentu kepada sekelompok individu. Skor dari waktu 1 dan waktu kedua kemudian dapat dikorelasikan untuk mengevaluasi stabilitasnya dari waktu ke waktu. Contohnya, sebuah tes yang dirancang untuk menilai pembelajaran siswa dalam psikologi dapat diberikan kepada sekelompok siswa sebanyak 2 kali. Dengan arti tes yang kedua mungkin dilakukan seminggu setelah yang pertama. Koefisien korelasi yang diperoleh akan menunjukkan stabilitas skor. Nah, jadi perbedaannya ya teman-teman di situ antara tes pertama dan tes kedua. Nah, kemudian yang kedua itu reliabilitas bentuk paralel. Uji reliabilitas bentuk paralel adalah ukuran reliabilitas yang diperoleh dengan mengelola berbagai versi alat penilaian. Nah, kedua versi harus berisi item yang menyelidiki konstruksi, keterampilan, basis pengetahuan, dan lain-lain yang sama ke kelompok individu yang sama. Kemudian skor dari dua versi kemudian dapat dikorelasikan untuk mengevaluasi konsistensi hasil di seluruh versi alternatif. Contoh, jika kita ingin mengevaluasi reliabilitas penilaian berpikir kritis, kita dapat membuat serangkaian besar item yang semuanya berkaitan dengan pemikiran kritis dan kemudian secara acak membagi pertanyaan menjadi 2 set yang akan mewakili bentuk paralel. Nah,
Kemudian yang selanjutnya itu reliabilitas antar penilai. Uji reliabilitas antar penilai adalah ukuran reliabilitas untuk menilai sejauh mana penilai berbeda setuju dalam keputusan penilaian mereka. Reliabilitas antara penilai berguna karena pengamat manusia itu tidak akan serta-merta menafsirkan jawaban dengan cara yang sama. Penilai mungkin tidak setuju tentang seberapa baik tanggapan atau materi, tentu menunjukkan pengetahuan tentang konstruksi atau keterampilan dinilai. Nah, jadi contohnya gini. Reliabilitas antar penilai dapat digunakan saat juri yang berbeda mengevaluasi sejauh mana portofolio seni memenuhi standar tertentu. Jenis reliabilitas yang satu ini sangat berguna saat penilaian bisa dianggap relatif subjektif. Jadi pengguna jenis reliabilitas ini mungkin akan lebih mungkin terjadi jika mengevaluasi karya seni dibandingkan dengan masalah matematika. Nah, contohnya itu ya teman-teman. Kemudian yang keempat, reliabilitas konsistensi internal. Nah, uji reliabilitas konsistensi internal itu adalah ukuran reliabilitas yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana item tes berbeda yang menyelidiki konstruk yang sama menghasilkan hasil yang serupa. Subtip konsistensi internal diantaranya itu yang pertama, korelasi antar item rata-rata atau Speil half correlation. Dari penjelasan tersebut yang dimuatkan dapatlah dikatakan bahwa uji reliabilitas merupakan bentuk kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan apabila fakta atau kenyataan hidup tadi diukur atau diamati berulang kali pada waktu yang berlainan. Nah, kemudian yang poin C, cara mencari besarnya reliabilitas. Nah, jadi ini nanti di sini ada ya teman-teman. Ada apa namanya? Mungkin di sini nanti kita perlu membuka sendiri-sendiri. Nah, di sini ada beberapa macam untuk mengetahui bagaimana cara mencari besarnya reliabilitas. Yang pertama, teknik belah dua atau Speil half procedure. Reliabilitas ditunjukkan dengan koefisien korelasi antara skor kelompok item nomor ganjil dengan skor kelompok item nomor genap. Yang kedua, teknik Kudder-Recursion approach. Teknik ini digunakan untuk instrumen yang berbentuk salah satu benar salah formalisasinya. Contohnya, KR 20 sama dengan N per N-1. 1 sama dengan, nah ini nanti bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Nah, keterangannya itu N itu artinya banyak item. Kemudian P itu proporsi subjek yang menjawab item benar. Q proporsi subjek yang menjawab item salah, dan lain-lain itu ya teman-teman. Nanti dibuka sendiri. Ini soalnya kalau diterangkan cuma lewat video ini masih kurang paham insya Allah. Nah, kemudian kriteria reliabilitasnya hanya ditafsirkan dari rentang koefisien KR20 yang berkisar antara 0,00 sampai 1,00, disimpulkan dari sangat kurang reliable sampai dengan sangat reliable. Kriterianya koefisien tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Yang tidak reliable itu 0,00 sampai 0,09. Sangat kurang reliable 0,10 sampai 0,19. Kurang reliable itu 0,20 sampai 0,30. Cukup reliable 0,31 sampai 0,70. Sangat reliable 0,71 sampai 1. Nah, kemudian yang kedua itu teknik Kudder-Richardson 21. Teknik ini digunakan untuk hasil pengukuran variabel dengan item banyak yang pilihan jawaban ganda bersifat kontinu. Formulasinya seperti KR21 per N. Nah, ini nanti dibaca sendiri ya teman-teman. Oke. Yang keempat itu contohnya alpha Cronspect. Pengujian reliabilitas dengan teknik alpha Cronspect dilakukan untuk jenis data interval atau esai. Rumus koefisiennya reliabilitas alpha Cronspect adalah pengujian reliabilitas dengan teknik alpha Cronspect dilakukan untuk jenis data interval atau esai. Rumusnya koefisien reliabilitas alpha Cronspect adalah, dilihat sendiri ya. Oke, baik. Jadi ini nanti video yang pertama, yang kedua akan disampaikan oleh Mbak Eka. Nanti kemudian jika ada yang kurang paham atau gimana bisa ditanyakan lebih lanjut kepada Ibu dosen. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.